Jadi seberapa jauh kalian mengenal diri Anda sendiri? Kita ini sebagai manusia kadang aneh dan sok tahu segalanya tentang dunia luar, tapi kita tidak tahu isi pikiran kita sendiri. Dalam dunia psikologi ada ironi yang menurut gua kocak banget, yaitu ketika kamu pengen terlihat oke di depan semua orang, maka semakin kamu kehilangan diri kamu sendiri. So, gua gak bakal buang-buang waktu kalian. Gua jamin jika kalian nonton video ini sampai selesai, kalian bukan cuma tahu borok psikologis kalian itu apa, tapi gua juga akan kasih solusi konkretnya biar kalian itu bisa lepas dari jebakan mental seperti ini. Dan di sini kita akan bahas dua hal yang tanpa sadar bisa bikin kita hancur sendiri. Oke, hal yang pertama atau mungkin jebakan mental yang pertama yang menurut gua ini juga merupakan jebakan yang paling sialan, yaitu bilang iya ke semua orang. Kalian diajak nongkrong sama teman kalian yang posisinya kalian itu sebenarnya lagi capek. Tapi berhubung kalian ada rasa nggak enak dengan teman kalian ini, kalian jabanin ajakan nongkrong tadi. Dan kalian mengorbanin waktu istirahat kalian. Sama contoh yang kedua, mungkin kalian dikasih suatu tugas atau kerjaan yang padahal itu bukan tanggung jawab dari kalian, tapi karena kalian merasa nggak enak atau nggak berani nolak, maka kalian iyain aja dan mengerjakan kerjaan atau tugas tadi. Padahal sebenarnya dalam hati kalian itu kalian merasa berontak. Wah, ini bukan tugas aku, sebenarnya saya juga tidak mau, saya capek. Tapi berhubung kalian nggak berani bilang dan kalian kerjakan dengan setengah hati. Padahal aslinya kalian itu cuma takut dibilang jahat dan takut tidak disukai sama seseorang. Padahal belum tentu seseorang itu berpikiran seperti itu. Kalian mengorbanin mental kalian bohong sama diri kalian sendiri hanya demi kedamaian palsu. Lalu bagaimana solusinya biar kalian tidak terus merasa bersalah sama diri kalian sendiri? Kalian bisa pakai metode beli waktu. Contohnya begini, kalian diajak nongkrong sama teman kalian. Coba bilang aja begini, gua cek jadwal gua dulu ya, nanti kalau bisa gue kabarin deh. Nah, itu akan memberi sedikit waktu buat otak kita untuk berpikir rasional. Nggak refleks karena takut. Dan ingat, nolak ajakan itu bukan berarti kalian jahat. Itu tanda bahwa kalian menyayangi diri kalian sendiri. Hal yang kedua yang bikin mental kalian itu rusak tanpa kalian sadari, yaitu kalian itu hobi mengkritik orang lain. Padahal sebenarnya kalian itu benci sama diri kalian sendiri. Pernah nggak kalian itu melihat postingan seseorang, terus dalam hati kalian itu, atau mungkin kalian malah nulis langsung di kolom komentar. Mungkin kalian berkomentar, pamer doang, paling juga hoki, sok pinter lu. Nah, kata-kata seperti itu yang kalian ucapkan dalam hati atau bahkan di komentar langsung. Kalian tidak suka dengan ketidakmampuan kalian, dan otak tidak mampu menahan rasa kecewa itu, sehingga kalian lempar kebejannya pada orang yang lebih sukses. Dan perlu diketahui bahwa menjatuhkan orang lain tidak akan membuat diri kalian menjadi lebih tinggi. Setiap kalian dapat dorongan untuk menghakimi atau sinis kepada orang lain, coba tanya ke diri kalian sendiri, bagian mana dari kesuksesan orang ini yang bikin gua merasa iri karena gue belum mampu mencapainya. Akui dulu, sadari dulu. Akui bahwa diri kalian itu memang belum sampai di sana. Sadar itu memang perih, tapi itu lebih sehat daripada kalian memelihara kedengkian yang bikin kalian jalan di tempat. Jadi kesimpulannya, mengenal diri itu memang paradoks yang butuh keberanian. Bukan berarti di video kali ini gue mengajak kalian untuk menjadi pribadi yang egois, nggak peduli sama seseorang, nggak pernah menolong orang. Bukan itu poinnya. Menolong seseorang itu tetap perlu dilakukan, hanya saja perlu batas yang wajar. Prioritasin diri kalian dulu, selesaiin masalah internal yang ada dalam diri kalian dulu, baru setelah itu kalian bisa membantu seseorang tanpa harus mengorbanin diri sendiri. Ya, itu tadi sesuai janji gua di awal, kalian udah megang kuncinya, tinggal kalian mau praktekin atau enggak ya terserah kalian. Dan kita jujur-jujuran aja, bagian mana atau hal apa yang masih kalian lakukan dari dua hal yang sudah kita bahas tadi.
Atau mungkin kalian ada kisah tersendiri atau cerita tersendiri, boleh ditulis di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa menjadi ide atau materi di video gua selanjutnya. Bye-bye.